BRI ternyata lagi-lagi masuk daftar bank terbaik dunia ya. Dan ternyata Hermanto Tanoko juga jagoin ini saham. Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini menguat 0,88% sih ya. Ya, dibulatin 0,9%. Oke lah, tutup di 7005.37. Seperti yang dibahas kemarin, IHSG-nya ada peluang yang lebih besar untuk sampai ke 7000 atau bahkan lebih atas. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 7100 ya. Hari ini berhasil nyampe 7000, tutup di 7005 malah. Tapi tetap stay safe buat yang lagi trading. Minimal ini ada peluang kedepannya dalam waktu dekat ke depan yang lagi trading bisa jadi lebih enak lah gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 7100-an. Tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Kalau ada waktu untuk awasin, ada waktu untuk eksekusi fast trade atau ya trading pendek-pendek, itu sekarang ini masih jadi pilihan yang mungkin lebih masuk akal ya di tengah ketidakpastian yang masih besar. Dan buat yang lagi mau nge-swing, jangan lupa dipasang juga itu strategi exitnya. Stop loss, trailing stop, take profitnya juga dipasang. Jangan sampai tadinya cuan sekarang jadi kempes. Kalau misalnya market berbalik jadi kempes, jadi nggak jadi cuan, jadi hilang. Sayang kan ya. Sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Happy cuan dulu lah kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan. Yang pertama Eral kemarin waktu live Instagram pagi jam 9.00. Jadi kalau mau ikutan, linknya ada di deskripsi di bawah ya, link Instagramnya. Kemarin itu sempat masuk ke dalam list rekomendasi. Belinya ngantri di 328. Nggak dapat barang emang di situ, tapi waktu pagi-pagi di live Instagram dibahas boleh dibeli, stop lossnya cukup di bawah 334. Dan kalau kena stop loss baru ngantri di 328 320-an. Buat yang kemarin waktu live Instagram itu ikutan beli atau udah beli gitu ya, hari ini udah bisa TP harusnya karena udah nyampe target di 376 378 376 lah ya, itu target full cycle-nya situ. Mudah-mudahan masih bisa lanjut karena hari ini juga volumenya lumayan gede. Tapi paling nggak TP atau take profit sebagian dulu juga masuk akal lah ya. Buat yang masih mau hold, pasang trailing stop di 370 boleh, biar nggak terlalu banyak kempesnya. Happy cuan Eral. Kemudian IPCC beberapa hari sebelumnya di ya 1 atau 2 minggu yang lalu lah. Yang jelas seingat saya ini strategi untuk tanggal 26. Kemudian dapat barangnya di 1000 cap down karena ada X dividend ini. Karena X dividend waktu itu strateginya beli di 10.30 sih. Tapi karena X dividend cap down dapatnya di 1000 dan sekarang 1060 ada cuan floating profit. Buat yang masih pengen di hold ya masih aman juga nih di hold ya. Mudah-mudahan lancar ke paling nggak 1150. Target TP1 ada di 1200, 1195, 1200 gitu ya. Buat yang udah jualan mungkin ya happy cuan. Kemudian yang berikutnya ada ULTJ, akhirnya jalan juga ini barang ya. Tutup di 13.50 nih, belinya di 13.10, 13.05 gitu ya. Rekomendasi beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1400-an ya. Target TP1 ada di 13.90. Jadi buat yang udah punya barang dan sudah take profit, happy cuan. Buat yang belum sih, masih mau hold maksud saya. Karena ini masih ada peluang untuk lanjut juga. Mudah-mudahan besok berhasil nembus ke atas 13.55 ya, supaya peluang untuk lanjut ke 13.90 1400 itu jadi lebih besar. Pasang trailing stopnya aja dulu sementara ini di, kan belinya 13.10 tuh, pasangnya di berapa, 13.15, belum cuan dong, 13.20. Intraday-nya ini inside part ya, trailing stopnya sebagian pasang di 13.30 boleh lah untuk amankan posisi dulu ya. Sekarang lanjut ke saham yang masih ada di dalam watchlist. Sebenarnya masih ada banyak tapi kepanjangan nanti videonya kalau dibahas semua. Jadi kalau misalnya kemarin saham favorit Bapak Ibu dibahas dan hari ini
lagi nggak dibahas, tulis aja di kolom komen kalau mau dibahas lagi ya. Sekarang pertama ACS. Si ACS terakhir masuk ke dalam list rekomendasi di tanggal 10 Juli. Ngantri di 500 dan semoga udah pada dapat barang karena tadi low-nya sempat 500. Buat yang udah punya barang, stop loss-nya pasang aja di 476 nggak masalah. Mudah-mudahan ini besok lancar ke 595 600 gitu ya. Target TP1 di sekitar 590-an itu. Buat yang belum punya barang, strateginya ada dua tetap sih. Bukan tetap, tapi ini jadi ada dua nih. Karena hari ini inside bar, jadi ngantri di 500 boleh. Atau kalau ternyata besok naik ke 515 langsung tabrak nggak apa-apa. Nah gitulah strategi alternatifnya ya. Kemudian berikutnya ada LSIP. Nah LSIP strateginya kemarin beli ngantri di 13.10. Tadi sih nggak dikasih. Turun pagi-pagi tuh cuman sampai 13.15 terus naik sampai sempat ke 13.70. Ternyata tutupan bikin candle dengan shadow atas yang sangat panjang ya. Volumenya gede juga lagi. Gedenya pas sore-sore gedenya pas naik sih, tapi sore-sore harga malah kempes. Buat yang masih minat beli LSIP, silakan range atau area belinya masih tetap di sini ya. 13.10 1.300-an itu dan stop loss-nya di 12.40 gitu sih. Dan target saya masih incer 14.85 kalau ini berhasil lanjut naik. Mudah-mudahan besok bisa naik paling enggak ke atas 13.30 lah. Ya gitu ya, mudah-mudahan gitu. Supaya jadi lebih gede peluang untuk lanjut ke 1400-an. Berikutnya ada SCMA. Nah ini nggak dapat barang nih. Strateginya ngantri 151, tutup 160 hari ini dan sempat naik sampai ke 164. Low hari ini baru nyampe 156. Jadi ya buat yang masih minat karena target TP1 di 165 belum disamperin ya. Buat yang masih minat nih silahkan masih bisa ngantri di 151. Mudah-mudahan disamperin dulu terus nyampe target. Kalau nyampe target duluan di 165 tanpa jemput order beli, di cancel dulu aja strateginya nggak apa-apa. Dicabut dulu atau dibatalkan dulu order beli atau antrian beli di 151-nya. Gitu ya. Next ada Java masih masuk pantauan. Strategi yang kemarin masih bisa dijalanin ya, masih bisa di standby kan. Order beli ngantri di 15.15 tuh, stop loss di bawah 14.15 dan target TP1 di 13.40 sampai 17.80-an itu ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 17.80-an. Alternatif kedua strateginya adalah kalau besok ternyata naik ke atas 16.35, boleh langsung ditabrak untuk ya fast trade boleh. Trading cepat-cepat gitu boleh, trading pendek-pendek boleh. Gitu ya. Stop loss-nya cukup di sini, cukup di bawah di bawah 15.80. Itu ya, itu strategi alternatif untuk besok pagi si Java. Kita lihat aja besok kayak gimana. Next ada AMRT. Si AMRT sayangnya hari ini tutup di bawah 22.90. Jadi buat yang masih punya barang, exit dulu aja nggak apa-apa. Jadi cut loss ya nggak apa-apa lah cut loss. Masa iya cuan terus. Ada cut loss nggak masalah. Sementara ini di besok nggak dibahas dulu, tapi tetap dipantau kalau nyampe 2100-an terus membal atau mau langsung pasang orderan beli di sekitar 2100 ya boleh stop lossnya tapi di bawah 17.30 ya gitu. Intinya sekarang kena cut loss tapi ditungguin dulu atau dipantau dulu di sekitar 2100 dan 1905 ya. Karena 2100 ini level per-entry-nya dan 1905 itu adalah level entry dari setup yang udah kebentuk di bulan Mei kemarin. Kurang lebih gitu untuk AMRT-nya. Sayang sekali kena cut loss. Berikutnya ada Doit. Mulai jalan lagi hari ini. Oke lah, tutup di 378 ya, menguat 4,4%. Harusnya udah punya barang karena beberapa kali nyamperin 366 tuh. Hari ini bahkan kemarin bahkan tutup di bawah 366 dan hari ini sempat ngelewatin 366 waktu perjalanan naik sampai ke 378 sampai penutupan hari ini ya. Mudah-mudahan lancar naiknya ke target TP1. Sementara incar target TP1 dulu nggak apa-apa sih di 450 ya. Harapannya berhasil naik breakout 565 ini high valid dan kalau
struktur eksternal high di struktur eksternal di 565 ya. Jadi kalau sampai naik ke atas 565 breakout, tutup bertahan di atas itu, berarti strukturnya udah nggak downtrend lagi nih doi. Ya, ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke target TP full cycle di 650 atau ngetes sekitar area 700-an juga gitu ya. Next ada Pani juga masih masuk di dalam list. Tadi pagi waktu live Instagram sempat dibahas, sempat ada yang nanya Pani kira-kira retracementnya sampai mana. Kalau kita lihat berdasarkan closing kemarin di harga 13.575 karena kemarin breakout resisten 13.275 itu ya di breakout. Jadi bisa dianggap resistennya sampai di area 13.275 itu. Dan kalau kita geser ke intraday, nah ini membal nih ya situ, bikin range sideways. Jadi resisten yang lebih dalam maksudnya peluang untuk resisten atau probabilitas terjadi resisten yang lebih dalam, retracement yang lebih dalam itu kalau turun ke misal 13.050 gitu ya, atau lebih bawah itu memungkinkan atau ada kemungkinan yang lebih besar si Pani turun lebih dalam. Tapi kalau sekarang misalnya udah punya barang, cukup pasang stop loss atau trailing stopnya di 13.050 atau 13.000 bulat boleh. Misalnya masih simpan barang dari beberapa hari yang lalu gitu ya, boleh. Mudah-mudahan lancar ke 14.000 nih, masih bisa lanjut. Dan buat yang masih minat beli Pani buat mungkin trading jangka pendek, meskipun harganya sekarang meskipun harganya di 13 ribuan mendekati 14.000, siapa tahu masih ada yang minat itu ya buat fast trade. Dan kalau besok naik ke atas 13.925 ini bisa ditabrak buat ya trading pendek-pendek dulu lah. Semoga bisa lebih dari 14.300-an, bisa nyampe 15.000, mudah-mudahan bisa ke sana. Ya. Next ada saham yang di request sekarang. Sekarang kita bahas saham-saham yang di request ada di kolom komen. Yang pertama ada si Goto. Goto ada pertanyaan sih. Pertanyaannya adalah Goto mau nembus 61 ya? Nggak tahu mau nembus 61 atau enggak, tapi yang jelas ini Goto kalau berhasil breakout 61 ini bagus dan ada peluang lanjut ke 68. Sesimpel itu sih sebenarnya jawabannya ya. Mudah-mudahan berhasil breakout. Karena dari beberapa hari yang lalu juga ini ketahan terus di 60 ya. Mudah-mudahan bisa breakout 61 dan lancar ke 68. Terus berikutnya ada Wifi. Si Wifi pertanyaan sih kurang lebih Wifi enaknya abis Raisu diapain gitu ya. Abis Raisu diapain, memang sih tujuan Raisunya oke. Bagus untuk expand dan sebagainya gitu ya. Tapi saya nggak mau lihat itu kalau misalnya ini corporate actionnya udah selesai dan di tahun ini aja dia udah naik beberapa kali lipat. Yang saya lihat respon marketnya aja dari price actionnya ini ya. Sesimpel kita lihat dari bulan Februari sampai Maret, Wifi sideways di range 15.20 sampai 27.30 itu range paling bawah dan atasnya anggap aja di situ dulu. Jadi view-nya bisa kita lihat segini aja dulu gitu. Nah, kemudian beberapa pekan terakhir ini ada 1895 dan ini ada ya bisa dianggap ini area gap di 1980 masih jadi support lah ya, karena belum ada yang tutup di bawah 1980. Kemudian sempat turun ke bawah 1980, low-nya di 1895. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang nih, level yang dipantau di 1895 aja. Kalau turun ke bawah itu exit dulu nggak masalah. Kalau masih minat beli Wifi, coba tungguin di sekitar 1730, 1700-an lah. Kalau membal dari area itu silakan dibeli lagi, boleh. Harapannya sih bisa naik ya, bisa naik ke atas 2200. Kalau ke atas 2200 ini memperbesar peluang untuk lanjut ke 2400 bahkan 2600. Kurang lebih paling seperti itu Wifi pembahasannya sih ya. Jadi enaknya diapain?
dijagain, berarti enaknya di sekitar 1895 sampai 1895 untuk bawahnya, dan atasnya di sekitar 2200. Naik ke atas 2200 membuka peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 2400, 2600. Kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya sih BPCA. BPCA sih pertanyaannya sepaket sama Unilever sih ini. BCA dan Unilever turun terus. Iya sih, beberapa hari berturut-turut kemarin memang merah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, dan yang seperti sudah dibahas sebelumnya, ini BCA lagi di area beli, di area kotak hijau yang udah ditandain. Dari BCA harga 9.700-an ngetes 9.800 ya waktu itu ya. Ya. Kita udah tandain dan ada rejection ya. Kemudian kita udah tandain kalau area kotak hijau ini 8.800, 8.600, 8.475 itu bisa dijadikan area beli. Dan di sini boleh dibeli nggak? Boleh dibeli sih, boleh. Bukan harga yang jelek juga buat beli BCA di harga segini sih. Cuman kalau kita lihat di hari ini BCA naiknya dikit, ya karena memang yang lainnya lebih menarik juga sih ya. Mungkin lebih menarik. Kalau dari view saya, POV saya, memang BCA bukan dari sisi teknikalnya, dari strukturnya marketnya, BCA bukan yang paling bagus. Tapi ini lagi di area beli, dan kalau misalnya lagi incer BCA, boleh dibeli. Kalau udah punya BCA, modalnya nggak jauh dari harga sekarang, nggak perlu averaging up atau nggak perlu averaging down atau nggak perlu nambah barang dulu lah intinya. Tunggu dulu aja. Harga paling enak, kalau ngomong harga paling enak ya di 8.000 atau bahkan di bawah 8.000. Selama BCA nggak turun, apalagi tutup di bawah 7275 ya, bisa dianggap ini sideways aja di range 7275 sampai 9800 mungkin gitu ya. Kemudian lanjut BRI. Nah, ini dia nih yang hari ini muncul berita kalau Bank Rakyat ternyata apa tadi beritanya? Masuk daftar bank terbaik dunia. Oke. Kemudian muncul juga berita kalau Hermanto Tanoko ternyata juga menjagokan si Bank Rakyat. Dan saya sih nggak mau bahas dari sisi sentimen yang muncul, dari sisi berita-berita yang muncul. Oke lah, kalau harga lagi naik memang ada aja berita positif yang muncul. Tapi maksud saya adalah dari misalnya kita ambil 4 bank besar, BRI, BCA, Mandiri, Bank Negara. Dari sisi teknikal, struktur marketnya yang paling oke memang dari kemarin-kemarin konsisten kita bahas BRI paling oke, ya kan? Nggak berubah. Dan kita bahas juga konsisten kalau 3660 itu adalah area beli. Kotak hijau ini, area yang dimarking hijau ini dari beberapa waktu yang lalu ini udah ada. Dan sekarang mantul setelah ngetes area 3660-an lah ya. Kemudian juga sudah pernah dibahas juga beberapa kali kalau di 3660 boleh dibeli. Mudah-mudahan udah pada beli ya, dan ini udah naik hari ini. Kebicuan udah yang beli, buat yang udah beli. Bahkan tadi waktu live Instagram pagi apa siang ya? Siang kali. Sempat ada yang bilang udah jualan, take profit, di tradingin dulu ya, happy cuan. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut naik sih Bank Rakyatnya, nyampe 4.000-an mungkin ya. Meskipun ya dalam waktu dekat ini saya kurang yakin juga kalau si Bank Rakyat bisa bikin break structure, bisa naik tutup di atas 450. Mudah-mudahan saya salah, tapi kalaupun itu benar, kalaupun nggak naik ke atas 4450, ya paling nggak ke 4.000-an dulu kan lumayan tuh buat di tradingin dari 3660 ke 4.000 ya. Jadi BRI buat yang udah punya barang di hold dulu boleh. Kalau baru mau beli di harga sekarang gimana? Bukan harga yang terlalu jelek juga, tapi tapi jadi nggak dapet di 3660 aja gitu maksudnya sih. Ya, intinya sih BRI ya selama nggak turun dan tutup di bawah 3360 ini masih oke nih saham. Masih tetap jadi, kalau saya ada di posisi yang mau beli banking, tetap jadi pilihan saya dibandingkan BCA, Mandiri, dan Bank Negara. Segitu sih. Point of view saya di Bank Rakyat seperti itu. Lanjut sekarang kita bahas Unilever. Si Unilever pertanyaan sama kayak si BBCA ya, beberapa hari ini turun terus. Iya memang 1, 2 ya beberapa hari ini merah lah. Cuman poinnya sih sebenarnya bukan di situ, karena kalau dibilang turun terus ya
trennya masih turun, memang downtrend, struktur eksternalnya masih turun. High value di 2440 belum di breakout. Setup yang kebentuk beberapa waktu yang lalu di bulan April, awalnya sih awalnya setupnya itu dominant breaknya di sini kan, udah nyampe target TP2, lunas lah, anggap aja lunas. Malah ini nyampe area order block, area supply, ada rejection dan turun. Itu jelas waktunya jualan waktu itu ya, di bulan April Mei itu waktunya jualan. Kemudian di sini juga ada CP1 dan dia baru turun nyampe level pullback aja terus mantul. Waktu itu pernah dibahas juga ini bisa dibeli, tapi targetnya saya nggak nargetin panjang, cukup sampai di 1600 dulu aja. Dan iya memang ada rejection di situ. Kemudian ini hari ini menguat lagi 4,3%, tutup di 1580. Apakah bisa lanjut ke 1800-an lagi? Jawabannya belum cukup sih sinyalnya kalau cuman kayak gini ya. Ini bisa aja besok balik turun lagi. Perlu dia breakout area pink ini yang udah ditandain tuh, minimal kalau misal kita lihat angka ya, minimal perlu breakout 1625 lah. Left lah. Perlu breakout 1625 supaya lebih besar peluangnya untuk lanjut ke 1800. Paling kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold, paling nggak ini masih bisa lah di hold. Trailing stopnya pasang di 1450 boleh. Jadi selama nggak ke bawah 1450 ini masih tetap harapan atau peluang untuk naik ke atas 1625, jadi masih ada sedikit lebih besar lah. Kalau ke bawah 1450 ada kemungkinan ngetes area 1400 atau bahkan 1300 lagi. Itu sih. Ini membalnya dari area yang bagus juga. Ini ada order block dan order blocknya bagus, cuman strukturnya masih belum uptrend. Ini inside nggak sih? Ini low-nya di 1150 ini. Kalau kita cuma lihat struktur internalnya ini dari low Maret sampai high bulan April tuh ya, kita anggap uptrend, bisa boleh, dan memang iya itu uptrend. Tapi struktur yang lebih besar downtrend. Jadi tetap hati-hati meskipun ini ada setup dan bisa dijadikan area level-level ini bisa dijadikan sebagai area entry gitu ya. Tapi tetap hati-hati kalau ke bawah 1455. Nunggu area entry yang lebih bawah aja. Siapa tahu ngetes 1400 1380-an ya, atau 1300. Kalau dijebol berarti nunggunya di 1200 dan 1100-an. Gitu kurang lebih kalau levelnya ya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi 11 Juli 2025. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu kalau besok tanggal 12 Juli 2025 ada Bimbel Cuan, trading santai pakai automatic order, temanya itu. Jadi kita akan bahas bikin trading plan, set money manajemennya sampai bikin order otomatis. Jadi biar si OLT-nya aja atau biar ya mesin aja yang standby pantau si market ya. Nanti kalau udah sesuai dengan kondisi dia jalan kayak ala-ala robot trading gitulah ya. Bukan robot trading tapi karena trading pakai robot di sini masih nggak boleh. Oke. Link pendaftarannya nanti saya tulis di bawah. Ini linknya bit.ly/cuan 2025 bulan 07 tanggal 12. Cuan 2025 07 12. Nanti saya tulis di bawah juga. Atau bisa hubungi inilah. Gitu ya. Hari Sabtu 12 Juli 2025 gratis jam 9.00 sampai 10.00 WIB via Zoom meeting. Nanti link Zoom-nya akan langsung dikirim setelah daftar. Ya, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 11 Juli 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah ADMR yang hari ini berhasil menguat 6,8%, tutup di 1020. Akhirnya jalan juga dia. Dengan tutup di 1020, tutup di atas 990, ini bagus sih. Breakout inside bar, membal dari area entry sebenarnya ini yang di marking hijau tuh ya. Jadi buat yang masih punya barang mungkin simpan dulu aja nggak masalah. Stop lossnya di bawah 920. Atau udah hilang barang mau buyback, coba ngantri di 980 ya.
Ya, ngantri situ dulu aja lah, ngantri 980 atau 990 boleh. Yang penting stop lossnya di bawah 920, di 915 boleh. Targetnya di sekitar range target TP1 yaitu 1105 sampai 1145. Di situ juga berdekatan dengan area order block yang belum dites tuh ya, area 1155. Mudah-mudahan nyampe sana dengan selamat dan tanpa drama. Gitu. Ini juga ada hidden bullish divergence, jadi ada peluang yang cukup besar si ADMR naik nembus ke atas 1120 meskipun cuma 1125 nanti nembusnya ya. Jadi mudah-mudahan disamperin dulu ordernya di 980 terus lanjut naik ke 1100-an. Saham kedua ada Tins. Tadi waktu live Instagram siang apa ya? Sempat ada yang nanya. Kalau nggak siang pagi lah. Kalau mau ikutan live Instagram, linknya ada di bawah tuh, link Instagram kami. Ada 2 kali live, pagi jam 9.00. Terus siang review market tengah sesi jam 13.00. Jadi ceritanya Tins hari ini tutup di 1040 menguat 1,5%. Ini si Tins dengan dia tutup di atas 1035, jadi ada sinyal beli ya. Sebelumnya ini strukturnya udah oke sih, udah nggak downtrend lagi dengan naik dan tutup di atas 1125 di bulan April lalu. Kemudian terkoreksi sebelum sampai ke target TP2 ya di 1335, mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Setidaknya dengan adanya sinyal beli ini kalau ganti ke zigzagnya bikin high baru kan dia ya. Jadi bisa dibikin strateginya. Strateginya adalah ngantri aja dulu di 1030 boleh. Stop lossnya di 975 ya, di bawah 980 lah. Ya kan? Ya, di bawah 980 stop lossnya. Kemudian targetnya di sekitar 1140-an dulu, atau target TP1 di 1140, 1190. Kemudian target TP2 ada di 1335. Mudah-mudahan bisa nyampe sana ya. Mudah-mudahan, tapi paling enggak kalau udah nyampe 1140 udah lumayan lah. Gitu ya. Yang ketiga ada Tekim. Nah, si Tekim ternyata hari ini berhasil tutup di atas 5475 ya. Ini bisa dibilang dominan break juga setelah ngetes area ungu-ungu ini, area beli sebenarnya. Cuman kemarin saya lebih berharap dia turun ke bawah 5325, jadi nyemplung sekalian gitu loh di area ungunya. Ternyata dia cuma nyenggol terus membal bikin sinyal rebound. Ini bagus juga. Jadi buat yang minat beli Tekim boleh ngantri 5475, stop lossnya cukup di 5300 aja. Jadi sebenarnya ini strategi yang resikonya nggak gede. Targetnya pertama di 6000 ya, target TP1 sih belum disamperin di 6500. Mudah-mudahan bisa nyampe sana. Tapi paling nggak nyampe 6000 tuh juga udah lumayan ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung masukin watchlist dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatin automatic order yang ada di fitur OLT masing-masing lah. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih telah tonton video ini sampai akhir. Dadah.